Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Sukses Perangkat Desa. Seperti biasa, sebelum kita lanjut, tak lupa saya ucapkan salam sejahtera buat Bapak Ibu semuanya di seluruh Nusantara. Saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu bisa menjalankan aktivitas setiap hari, dan tentunya selalu dalam lindungan Allah. Amin. Baik, di video kali ini ya, ada teman-teman kita minta request untuk pra pemungutan suara pada pemilu 2024 ya. Jadi hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan sebelum pemungutan suara, ini adalah tugas daripada KPPS. Buat petugas KPPS pemula ya, wajib tahu langkah-langkah sebelum pra pemungutan suara ya. Baik, sebelum kita lanjut, mohon support dan dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share. Sebelum dan sudahnya saya ucapkan banyak terima kasih, dan semoga Allah yang akan membalas kebaikan Bapak Ibu semuanya di seluruh Nusantara. Baik, di sini BIMTEK pra pemungutan suara di TPS ya. Yang pertama, tentunya anggota KPPS atau KPPS mengumumkan hari dan tanggal pemungutan suara yang pertama. Setelah mengumumkan, tentunya untuk anggota KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih. Kemarin sudah kita bahas ya, berkaitan kalian formulir model pemberitahuan ya. Selanjutnya, setelah kita mengumumkan dan menyampaikan surat pemberitahuan, kemudian menerima perlengkapan pemungutan suara ya, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dari PPS, baik itu sarana prasarana yang ada di dalam kotak maupun sarana prasarana yang ada di luar kotak ya. Lanjut, kita bahas satu persatu ya. Pengumuman hari dan tanggal pemungutan suara ya, kapan ya. Yang pertama, KPPS mengumumkan hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara serta nama TPS kepada pemilih di wilayah kerjanya paling lambat tanggal 9 Februari 2024 ya. Tanggal 9, 10, 11, 12, 13 ya, H-5 itu pengumumannya ya, paling lambat tanggal 9 H-5 ya. Satu, pengumuman dapat dilakukan dengan cara ya, jadi rekan-rekan atau teman-teman sahabat-sahabat KPPS itu dapat mengumumkan itu dengan cara yang pertama, menggunakan pengeras suara di tempat-tempat ibadah, baik itu masjid ya atau musola. Yang kedua, menempelkan pengumuman dan papan pengumuman ya. Yang ketiga, bentuk pengumuman lain yang lazim digunakan di desa atau kelurahan setempat ya. Ada 3 poin untuk pengumuman dapat dilakukan oleh petugas KPPS ya. Setelah pengumuman, maka penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih ya. Yang pertama, KPPS menyampaikan forum model C pemberitahuan KPU yang kemarin kita bahas untuk pengisiannya ya, untuk memberikan suara kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT atau daftar pemilih tetap di wilayah kerjanya paling lambat tanggal 10 Februari 2024 ya. Itu tanggal 10 ya, berarti H-4 ya, 10, 11, 12, 13, H-5 ya, H-4 ya. Kemudian yang kedua, apabila pemilih tidak berada di tempat tinggalnya ya, Ketua KPPS dapat menyampaikan formulir model C pemberitahuan KPU kepada keluarganya dan diminta untuk menandatangani tanda terima ya. Jadi anggota KPPS menyampaikan formulir model C pemberitahuan kepada pemilih yang terdaftar di DPT, akan tetapi jika yang bersangkutan tidak ada atau ngerantau ya, intinya tidak berada di tempat tinggalnya, maka formulir model C pemberitahuan itu disampaikan kepada keluarganya ya. Tapi ingat, walaupun keluarganya itu tetap diminta atas nama dan tanda tangan ya. Yang ketiga, apabila sampai dengan tanggal 11 Februari 2024
pemilih DPT belum menerima formulir model C pemberitahuan KPU, ya, maka pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir C pemberitahuan KPU kepada Ketua KPPS paling lambat tanggal 13 ya H-1 Februari 2024 dengan menunjukkan KTP elektronik ya. Jadi pemilih itu bisa meminta ya. Jadi tanggal 11 belum ada C formulir C pemberitahuan atau surat undangan untuk mencoblos, maka pemilih itu dapat meminta kepada ketua anggota H-1 yaitu tanggal 13 Februari tepatnya tahun 2024. Kemudian yang keempat ya, apabila KPPS menemukan pemilih yang telah meninggal dunia ya, pindah alamat atau tidak dikenal, KPPS menandai atau mencatat keterangan tersebut pada formulir model C pemberitahuan KPU yang tidak dapat terdistribusi. Selanjutnya wajib mengembalikan kepada PPS dengan menggunakan formulir model BA C pemberitahuan KPU. Nah, ingat ya, apabila KPPS itu di daerah Bapak Ibu menemukan pemilih yang telah meninggal atau pindah alamat atau tidak dikenal, itu KPPS menandai atau mencatat keterangan tersebut pada formulir model C pemberitahuan KPU ya. Untuk yang kelima, apabila sampai dengan tanggal 13 Februari ya, tanggal 13 Februari H-1 ya, terdapat formulir C pemberitahuan KPU yang tidak dapat diserahkan kepada pemilih ya, artinya tidak sampai ke tangan pemilih karena yang pertama mungkin orangnya ngerantau atau tidak di rumah ya, tidak berada di tempat tinggal, maka Ketua KPPS mengembalikan formulir model C pemberitahuan kepada PPS dan menggunakan formulir model BAC pemberitahuan KPU ya, berita acara formulir model C pemberitahuan KPU ya. Jadi H-1 ya tanggal 13 itu sisa surat suara itu diserahkan ke PPS ya. Baik, untuk perlengkapan pemungutan suara nanti kita lanjut ke video berikutnya ya. Nanti kita bahas untuk perlengkapan pemungutan suara, dokumen perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya ya. Jadi nanti kita bahas apa saja yang ada di dalam kotak dan yang ada di luar kotak ya. Jadi nanti banyak banget yang mau kita kupas ya. Semoga rekan-rekan KPPS bisa memahami, bisa mengerti, dan semoga diberi kelancaran, sukses berjamaah. Hairul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.